Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahratul muazzam wal mukarram guru agung bangsa banam syahid syama sahib wafat ju'arifin adallahu ta'ala anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Parsaba Anam Syekh Syamal Sahibul Wafatah Arifin radhiyallahu ta'ala an. Ini beliau menjelaskan, ikhtalafu ayyuma afdhalul dzikri sirran aw jahran. Orang-orang berselisih pandang mana yang lebih utama, zikir jahar atau zikir khafi. Walladzi aqulu bihi. Nah, beliau menjelaskan, walladzi aqulu bihi, aku berpendapat inna dzikra jahran afdal liman ghalaban 'alaihil quwwah min ahlil bidayah. Zikir jahar itu lebih utama bagi orang yang didominasi, diliputi oleh kekerasan hati dari murid-murid pendahuluan. Dzikra sirran afdal, dan zikir khafi itu lebih utama liman ghalabat 'alaihil jam'iyah min ahlin nihayah, bagi murid-murid yang sudah memiliki keterhimpunan batin, sudah memiliki fokus dan konsentrasi yang baik dari murid-murid lanjutan. Jadi Bapak Ibu, zikir itu adalah alat untuk mendidik dan membina batin kita. Nah, itu ada tahapannya sesuai dengan kondisi batin kita. Kan ada 7 lapisan frekuensi hati ya, sadar, qalbu, fuad, syagab, lub, sir, dan ana. Karena itu zikir pun ada tahapannya sesuai dengan kondisi lapisan-lapisan hati kita tadi. Di mana kita mengetahui adanya tahapan-tahapan zikir itu? Di dalam kalam pengersa Abanom. As-sadatus sufiyah yu'awidun al-muridina awwalan ala dzikri lisan. Para guru sufi membiasakan para murid pertama sekali zikir jahar, alladzi yurattihim ma'al mu'alan, lalu kemudian ditingkatkan ma'al mu'alan secara bertahap. Nah ini ma'al mu'alan secara bertahap, secara berurutan, min dzikril qalbi takallupan ila dzikri taba'an, lalu ditingkatkan dari zikir khafi takallub yang dipaksakan ila dzikri taba, kepada zikir khafi taba, zikir khafi otomatis, yaitu konsentrasi atau fokusnya itu ya Bapak Ibu. Tsumma ila dzikri sir, lalu terakhir ditingkatkan lagi ke tahapan zikir sir. Nah ini tahapan zikir. Jadi ada 4 tahapan zikir untuk pembinaan batin. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi takallub, yang ketiga zikir khafi taba, dan yang keempat zikir sir. Nah kalau kita berbicaranya ma'rifah, ya itu nanti ya zikir sir. Jadi kalau kita tidak berbicara tentang zikir sir, kita tidak sampai kepada pengertian yang teguh, yang benar tentang ma'rifah itu. Bapak Ibu kan akhwat saudara yang berbahagia. Jadi ada tahapan-tahapan zikir sesuai dengan kondisi lapisan frekuensi batin kita. Jadi kalau batin kita masih kasar, nah itu tandanya, tanda batin kasar itu waktu zikir tuh ingatan itu goplah, pikiran tuh mudah liar, mudah dan otomatis menyimpang kemana-mana. Jadi nanti waktu zikir itu macam-macam memori bawah sadar yang muncul, otomatis muncul di langit pikiran yang negatif, yang marah, yang sedih, yang menggelisahkan, macam-macam. Sehingga seseorang itu sangat sulit sekali untuk fokus di dalam zikirnya. Nah ini batin yang kasar. Dalam kondisi batin yang kasar seperti itu, alat yang paling tepat adalah zikir jahar. Dia zikir yang paling kasar, zikir yang paling dasar. Jadi kita perbanyak zikir jahar sebagai alat untuk membersihkan kotoran-kotoran batin kita, yang kotoran-kotoran, yaitu kotoran-kotoran batin yang kuat, yang besar, yang dominan. Karena kotoran-kotoran batin itulah yang menyebabkan ingatan kita menjadi mudah dan otomatis untuk goplah, menjadi mudah ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Karena di dalam batin kita itu ada kotoran-kotoran batin itu, makanya dibersihkan. Dan alat yang paling utama adalah zikir jahar. Inna dzikra jahran afdal liman ghalabat 'alaihil quwwah min ahlil bidayah. Jadi zikir jahar yang paling utama. Jadi di sini ada al-quwwah ya, istilahnya itu Bapak Ibu ya. Nah ini menurut Imam Asy-Sya'rani, baik di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah atau di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, nah, al-quwwah itu artinya al-qasawah, keras hati. Tsumma qasas qulubukum, ya kan? Keras hati. Jadi bagian keras hati yang tadi ditandai dengan pikiran yang goplah, ngablung ngacapar kanan ngidul dengan sangat kuat, keras hati atau kasar hatinya itu, maka yang paling utama zikirnya itu adalah zikir yang satu frekuensi dengan kondisi hati yang kasar ini, hati yang keras ini, yaitu zikir yang kasar juga, yang keras juga. Apa itu? Zikir jahar. Nah ini tahapan awal di dalam pembelajaran zikir.
Lalu kemudian ketika batin itu semakin menghalus, melembut, sudah memiliki fokus dan konsentrasi zikir hobi yang baik, istilah lainnya ya, sudah mendapatkan al-jam'iyah, keterhimpunan batin yang lebih baik, maka zikir yang paling utama adalah zikir yang halus, yaitu zikir hobi yang diintegrasikan di latifah qalbi, di kehalusan jantung. Jadi batin yang halus itu dibinanya, diperkuatnya oleh zikir yang halus juga, zikir hobi itu. Yang lebih hebat lagi, diintegrasikan dengan latifah qalbi, kehalusan jantung kita. Nah, jadi disebut latifah qalbi itu kalau batin kasar tidak bisa merasakan detak jantung, Bapak Ibu. Susah sekali. Hilang terus kalau zikir hobi itu detak jantungnya, karena batin kasar. Tetapi semakin melembut batin itu akan mudah merasakan zikir hobi yang terintegrasi dengan kehalusan jantung. Maka disebut latifah itu karena halusnya itu, Bapak Ibu ya. Nah, hanya batin yang halus yang bisa merasakan kehalusan jantung. Jadi wa dzikru sirran afdal liman ghalabat alaihi jam'iyah min ahli nihayah. Jadi zikir hobi itu lebih utama bagi para murid-murid yang sudah memiliki keterhimpunan batin, murid yang sudah memiliki fokus dan konsentrasi zikir yang baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi sebagian kita yang sudah tidak lagi diganggu oleh memori-memori negatif bawah sadar, batinnya tidak begitu liar, sudah mulai mendapatkan fokus dan konsentrasi, sudah mendapatkan keterhimpunan batin, al-jam'iyah, maka zikir yang paling utama adalah zikir hobi. Jadi kita harus sering-sering latihan meditasi tafakkur ya Bapak Ibu. Kita harus sering-sering latihan duduk diam tawajuh yang lama untuk menguatkan al-jam'iyah, untuk menguatkan fokus konsentrasi zikir hobi kita. Karena ini merupakan kunci ketenangan batin. Dengan ketenangan batin, kita masuk ke zikir sir. Zikir untuk membuka ma'rifah, untuk membuka kesadaran penuh kita. Di mana di balik kesadaran penuh itu nanti akan diperoleh yang disebut dengan hakikah, kebenaran sejati. Dengan kebenaran sejati itu, seseorang menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan spiritual. Yang kemudian kekayaan spiritual ini, kebijaksanaan spiritual ini nanti akan diturunkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan diberikan kepada masyarakat luas di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi istilah lainnya itu dari alam lahut turun lagi ke alam mulki, dari alam spiritual tertinggi turun lagi untuk menjalankan tugas kekhilafahan di atas permukaan bumi ini, memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan umat manusia supaya menjadi rahmatan lil alamin. Jadi bukan malah memunculkan banyak permusuhan, banyak kebencian, tetapi rahmatan lil alamin. Nah, itulah thariqah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan barokahnya untuk kita semuanya, khususan al-halatul mu'azzam wal mukarram guru agung para sahabanom jadi syamal sahib wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.